Halo semuanya, selamat datang di sesi eksplorasi kita hari ini. Saya super semangat nih, karena hari ini kita bakal melakukan sebuah perjalanan yang luar biasa banget ke dalam tubuh kita sendiri. Khusus buat kalian yang masih duduk di bangku sekolah menengah, siap-siap ya. Kita akan mengungkap rahasia besar di balik sistem pernapasan manusia. Kita bakal sama-sama melihat bagaimana setiap tarikan napas yang kalian ambil itu sebenarnya adalah sebuah petualangan biologis yang benar-benar menakjubkan. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, pernah kepikiran nggak sih gimana caranya udara yang sama sekali nggak kelihatan ini, udara yang cuma kita hirup gitu aja setiap detiknya, tiba-tiba bisa ngasih tenaga buat seluruh tubuhmu? Maksudnya, gimana udara bisa bikin kamu kuat berlari keliling lapangan, fokus mikir pas lagi ujian, atau sekedar ketawa ngakak bareng teman-teman? Percaya deh, ini tuh bukan sihir, ini murni sains yang keren banget. Nah, untuk memecahkan misteri itu, ini dia peta petualangan kita hari ini. Kita akan bahas mulai dari alasan kenapa kita harus bernafas, terus ngikutin perjalanan udara di dalam tubuh, melihat gimana paru-paru bekerja, membongkar rahasia pertukaran gas, dan terakhir, kenalan sama musuh paru-paru dan cara merawatnya. Oke, mari kita langsung selami aja materi ini di bagian pertama, mengapa kita harus bernapas. Banyak dari kita mungkin mikir kalau bernapas itu ya cuma sekedar narik udara masuk terus dihembuskan lagi keluar kan? Padahal dalam dunia sains, proses ini disebut respirasi. Dan tujuannya jauh lebih besar dari sekedar memompa paru-paru. Respirasi ini adalah proses pertukaran gas antara tubuh kita dengan lingkungan. Tubuh kita ngambil oksigen yang sangat berharga dan membuang karbon dioksida yang ibaratnya itu sampah. Terus, apa tujuan utamanya? Tentu aja untuk menghasilkan energi. Jadi bayangin aja, pernapasan itu kayak mesin biologis raksasa di dalam tubuhmu yang terus-menerus memproduksi tenaga tanpa henti. Dan formula ajaib dari proses itu benar-benar luar biasa loh. Gini, makanan enak yang kalian makan setiap hari itu nggak bisa tiba-tiba berubah jadi energi sendirian. Makanan tuh butuh oksigen. Ketika sari makanan bertemu dengan oksigen di dalam sel tubuhmu, boom, terciptalah energi atau yang dalam bahasa sainsnya sering kita sebut ATP. Nah, sisa dari proses pembakaran ini adalah karbon dioksida dan uap air yang harus segera kita keluarkan. Jadi, tanpa napas, makanan sebanyak apapun nggak akan bisa jadi tenaga buat tubuhmu. Sekarang, coba bayangkan kita menyusut jadi sangat kecil dan menumpang di satu tarikan napas. Kita masuk ke bagian kedua, perjalanan udara dalam tubuh. Mari kita susuri jalan tol pernafasan kita langkah demi langkah. Perjalanan dimulai dari hidung. Di sini udara nggak cuma lewat, tapi disaring oleh bulu hidung dan dilembabkan. Lanjut, udara masuk melewati faring dan laring, semacam gerbang masuk yang juga berisi pita suara, tempat di mana suaramu berasal. Dari situ, udara meluncur deras ke trakea atau batang tenggorokan. Ini tuh pipa canggih dengan rambut-rambut halus bernama silia, yang tugasnya menahan kotoran biar nggak masuk lebih dalam. Setelah itu, jalanan terpecah jadi dua cabang utama yang disebut bronkus, yang kemudian bercabang-cabang lagi jadi ranting-ranting kecil bernama bronchiolus di dalam paru-paru. Dan pada akhirnya, perjalanan ini sampai di tujuan akhir alveolus. Bentuknya persis kayak kumpulan balon udara super kecil di ujung jalan. Nah, di balon-balon inilah letak semua keajaibannya. Kita udah tahu rutinnya, tapi gimana sih mesin ini secara fisik memompa udara masuk? Yuk, kita bedah di bagian ketiga, mekanisme kerja paru-paru. Coba deh, sekarang juga, kalian ambil nafas panjang yang dalam dan hembuskan perlahan. Kerasakan ada yang bergerak di dadamu. Saat kalian menarik napas atau inspirasi, otot diafragma yang ada persis di bawah paru-parumu itu berkontraksi menjadi datar. Akibatnya, rongga dada jadi membesar. Karena ruangnya membesar, tekanannya mengecil, dan otomatis udara dari luar langsung tersedot masuk. Kebalikannya, saat ekspirasi atau menghembuskan napas, diafragma tadi melengkung lagi ke atas karena sedang rileks. Rongga dadamu jadi menyempit, tekanannya naik, dan udara terdorong keluar. Paru-paru kita ini benar-benar kayak pompa mekanik yang sangat canggih kan. Dan hal ini dengan sangat brilian menunjukkan kalau kita sebenarnya punya dua mode untuk mengoperasikan pompa ini. Yang pertama, pernapasan dada, di mana kita pakai otot-otot di antara tulang rusuk. Yang kedua, pernapasan perut, di mana kita sangat mengandalkan otot diafragma yang baru aja kita bahas. Sadar atau enggak, tubuh kita tuh pinter banget pindah-pindah antara dua mode ini. Tergantung seberapa santai kita duduk di kelas atau seberapa ngos-ngosannya kita habis olahraga. Sekarang, siapin mikroskop imajiner kalian, karena di bagian keempat, rahasia pertukaran gas, kita bakal ngezoom masuk untuk melihat transaksi paling penting di dalam tubuh kita.
Masih ingat sama alveolus, si balon-balon kecil di ujung jalan tadi kan? Di dinding balon-balon inilah terjadi proses otomatis yang dinamakan difusi. Simpelnya, difusi ini adalah proses tukar-menukar barang yang terjadi cuma karena adanya perbedaan tekanan. Pembuluh darah kecil atau kapiler yang nempel di sana bertindak layaknya kurir pengiriman. Oksigen segar yang baru masuk langsung melompat masuk ke dalam aliran darah. Dan di saat yang sama, darah membuang sampah karbon dioksida ke dalam alveolus untuk segera kita hembuskan keluar. Ini adalah transaksi kilat yang terjadi otomatis setiap detik kamu hidup. Nah, fakta yang benar-benar menarik buat dicatat soal kapasitas napas kita ada di sini. Tarikan napas normal yang lagi kamu lakuin saat lagi rileks sekarang ini, yang disebut volume tidal, itu sebenarnya cuma sekitar 500 ml. Ya, kira-kira seukuran botol air mineral ukuran sedang lah. Padahal kapasitas paru-paru kita tuh raksasa loh. Kita punya volume cadangan kalau kita mau menghirup napas sedalam-dalamnya atau menghembuskannya sampai habis total. Bahkan setelah kamu hembuskan semuanya sekuat tenaga, tubuh tetap nyisain volume residu alias udara sisa, biar paru-parumu nggak kempis total kayak balon kempes. Luar biasa kan? Tapi tentu aja, mesin biologis sekeren dan sekrusial ini butuh perlindungan ekstra dari kita. Ini membawa kita ke bagian kelima dan yang terakhir, musuh paru dan perawatannya. Buat melindungi paru-paru kita, pertama-tama kita harus tahu dulu siapa musuh utamanya. Karena dengan tahu penyebabnya, kita bisa mencegahnya. Ada asma yang bikin saluran napas menyempit tiba-tiba, biasanya karena alergi. Terus ada TBC, infeksi serius gara-gara bakteri mematikan Mycobacterium tuberculosis. Kita juga nggak asing sama infeksi virus menular kayak influenza atau COVID-19. Dan yang paling fatal tentu saja kanker paru-paru yang sangat-sangat erat kaitannya sama kebiasaan merokok dan polusi udara. Musuh-musuh ini nyata banget di sekitar kita, tapi jangan khawatir, kita bisa melawannya. Dan inilah senjata-senjata andalan kita. Aturan emas yang paling utama, jangan pernah nyoba-nyoba merokok, dan jauhi asap rokok dari orang lain. Jangan sampai kamu merusak mesinmu sendiri dari dalam. Kedua, rajin-rajinlah olahraga biar kapasitas paru-parumu makin kuat. Ketiga, kalau lagi di jalanan yang berdebu atau penuh polusi, jangan malas pakai masker ya. Dan terakhir, pastikan bahan bakarmu berkualitas. Makan yang bergizi dan banyak minum air putih, supaya saluran napasmu selalu lembab dan siap menyaring kotoran. Ingat, kekuatan buat menjaga mesin ini ada di tangan kalian sendiri. Jadi, untuk menutup sesi eksplorasi seru kita hari ini, saya pengen kalian merenungkan satu hal ini. Setelah melihat semua keajaiban dan petualangan panjang si oksigen tadi, mulai dari hidung, meluncur ke alveolus, sampai akhirnya dirubah jadi energi untuk tubuhmu, apakah kebiasaan harianmu saat ini sudah cukup untuk menjaga kesehatan dan kapasitas paru-parumu? Mulailah peduli dan rawat pernapasanmu hari ini juga, karena setiap tarikan napas adalah bahan bakar yang mewujudkan mimpi-mimpimu. Sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya, tetap semangat belajar dan teruslah bernapas dengan sehat.